Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yulian. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda semuanya ya tentang isi sebuah buku yang pernah saya baca, yaitu tentang ini teman-teman. Konsep bekerja. Oke. Ya. Jadi di buku itu dia ceritakan begini, bahwa apapun profesi kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, sebenarnya kalau mau dirangkum itu orang bekerja itu cuma ada dua konsep aja. Yang pertama konsepnya adalah active income, gitu ya. Jadi artinya kita bekerja itu kan untuk dapetin uang ya. Jadi artinya untuk mendapatkan uang, ya kita harus aktif bekerja. Ini konsepnya. Jadi aktif bekerja baru dapat uang. Ya, artinya selama Anda bisa aktif bekerja, Anda digaji. Selama Anda aktif bekerja, kalau misalnya Anda ini usaha sendiri ya, Anda akan mendapatkan untung. Selama Anda aktif bekerja, Anda bisa mendapatkan uang. Intinya itu. Jadi kita bekerja, menukarkan waktu kita, tenaga kita untuk uang. Ya kalau uang ini terlalu kasar ya bahasanya, kalau mau dihaluskan gini. Uang kan bukan segalanya, ya. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Artinya, selama kita aktif bekerja, maka kita bisa menafkahi keluarga, gitu kan? Nah, masalahnya kata buku itu, kalau suatu saat tiba-tiba kita tidak bisa bekerja, teman-teman, maka kita tidak bisa lagi mendapatkan uang. Kalau kita tidak aktif bekerja, kita tidak digaji. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa dapatkan untung. Artinya, ketika kita tidak lagi bisa aktif bekerja, kita tidak lagi bisa menafkahi keluarga. Itu yang jadi masalah. Nah, pertanyaannya kan, kenapa harus tidak bekerja? Teman-teman, ada banyak kondisi ya yang mungkin hari ini kita tidak pernah pikirkan, ya, tidak terpikirkan sebelumnya, tapi bisa terjadi. Ya, misal contoh. Ini contoh. Ada kondisi sakit, ya. Kemudian ada kondisi tua. Kita semua akan mengalami yang namanya meninggal, oke? Atau pensiun, ya kalau yang bekerja, atau mungkin di PHK. Dan banyak hal lain teman-teman yang menyebabkan kita suatu saat tidak bisa lagi bekerja, terpaksa tidak bekerja. Ya, saya banyak melihat teman-teman, ya teman-teman saya di kondisi sakit, bahkan sakitnya itu tergolong parah, tapi tetap dia memaksakan diri untuk tetap bekerja. Ya kenapa? Ya supaya bisa menafkahi keluarga, gitu ya. Karena kalau tidak bekerja karena sakit, dia tidak bisa dapatkan uang. Ya, sering juga saya lihat di jalan, ya di beberapa tempat gitu ya, orang-orang yang secara fisik, secara usia sudah, menurut saya sudah tidak layak bekerja, tapi ya mereka tetap harus bekerja, teman-teman. Ya supaya bisa menafkahi diri sendiri dan juga keluarganya, supaya bisa dapatkan uang. Ya, nah ada lagi satu kondisi ketika kita semua akhirnya akan meninggal. Ya, ketika kita meninggal, orang-orang yang seharusnya, yang biasanya kita beri nafkah, itu tetap butuh nafkah, teman-teman. Ketika kita meninggal, keluarga kita, anak kita, istri kita tetap butuh dinafkahi. Ini akan jadi masalah kalau pakai konsep active income. Ya, begitu meninggal, keluarga tidak lagi mendapatkan nafkah. Ya, satu lagi teman-teman, nah ini menarik nih. Ya, ketika kita pensiun atau mungkin di PHK. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Banyak teman-teman saya yang hari ini karena usia saya sekarang di usia 50-an ya, 40. Jadi banyak teman-teman ini yang masuk di zona nyaman. Ya. Enggak apa-apa, teman-teman. Alhamdulillah kan kalau sudah nyaman. Nah, tapi begini. Jadi banyak teman-teman ini yang hari ini mendapatkan semuanya itu sudah disiapkan oleh kantor. Ya, semua fasilitas disediakan. Mulai dari telekomunikasi. Ya, semua biaya telepon dan segala macam dibiayain oleh kantor. Ya, transportasi pun begitu. Transportasi ya. Mobil disiapkan kantor, bahkan bukan hanya mobilnya, bensinnya, biaya tolnya, parkirnya semua disiapin oleh kantor. Ada lagi asuransi, ya biaya kesehatan, semuanya disiapkan oleh kantor. Sehingga asuransinya tidak perlu bayar, semua disiapin. Itu membuat
kita nyaman sekali ya. Itu bagus banget, enak banget gitu. Tapi kita juga perlu persiapkan teman-teman ya, kita perlu juga pikirkan ya, bahwa semua itu ada masanya ya. Saat kita nanti mengalami pensiun ya, atau di PHK, ingat teman-teman, ini semua akan ditarik lagi oleh yang punya ya. Jadi biaya telepon, mobil akan ditarik lagi ya, biaya asuransi akan ditarik lagi, sehingga ya pilihannya ada dua teman-teman. Kita mau yang pertama menurunkan gaya hidup ya, lifestyle kita diturunkan. Misalnya nih kalau dulu, kalau misalnya butuh kesehatan ya, karena ada asuransi gratis dari kantor, kita cari rumah sakit yang terbaik ya. Begitu pensiun, ada apa-apa malah kita pakai ya rumah sakit yang biasa-biasa aja, atau mungkin nggak usah ke rumah sakit, ditahan aja gitu ya, nggak berobat. Nah, mungkin transportasi yang dulunya ada mobil dari kantor segala macam ya, bensin ditanggung, begitu pensiun ya terpaksa diirit-irit lah ya, kalau bisa nggak pakai mobil sendiri dan seterusnya ya, semua dikurangi. Intinya gaya hidup kita jadi nurun ya, diturunkan. Kalau dulu liburan setiap minggu, akhirnya terpaksa wis nggak usah liburan ya, karena liburan itu menghabiskan uang, misalnya begitu. Telekomunikasi pun juga begitu. Jadi pilihan pertama adalah menurunkan gaya hidup. Atau yang kedua teman-teman ya, kita persiapkan, ini pilihannya, persiapkan rencana cadangan kita, yaitu passive income. Kita siapkan passive income kita. Nah, apa itu passive income? Nah, kata buku yang saya baca itu, konsep kerja itu kan ada dua kalau mau disimpulkan. Yang pertama adalah active income. Nah, yang kedua ini kata buku itu konsepnya adalah passive income. Ya, passive income. Nah, apa itu passive income? Ya, artinya begini. Awalnya kita bekerja, oke? Sama lah ya. Tidak ada di dunia ini yang gratis ya. Semuanya perlu kita bayar dengan kerja keras, keringat ya, kecerdasan gitu ya, kita kerja. Tapi kita bekerja ini membangun yang namanya ini teman-teman, aset. Ya, aset. Kita bekerja membangun aset. Atau hari ini teman-teman yang bekerja bisa ngumpulin uang gitu ya, bisa menabung, belikan sebagian teman-teman. Silahkan Anda membeli aset atau membangun aset. Ya bebas lah ya, beli atau bangun. Cuman kalau bangun yang pasti butuh waktu gitu aja. Nah, yang menarik teman-teman, ketika aset Anda ini sudah jadi, sudah jalan, ini kan akan menghasilkan uang untuk Anda nih, ya. Nah, misal contoh aset itu apa? Contoh Anda misalnya beli hotel, oke? Beli hotel atau bangun hotel. Kalau mau bangun hotel setahun dibangun, siapkan marketingnya, manajemennya segala macam, 2 tahun baru berjalan ya. Atau Anda beli hotel yang sudah jadi Anda bisa bangun atau beli. Ya, hotel sudah ada manajemennya, sudah jadi, Anda tinggal beli, langsung jalan. Ya, yang pasti biayanya pasti lebih mahal. Atau Anda bangun kos-kosan, boleh. Ya, atau Anda punya deposito misalnya. Ya, deposito. Kalau misalnya gini nih, Anda punya deposito 1 miliar. Kalau sebelum pandemi dulu kalau nggak salah bunganya 6% setahun, jadi bisa 60 juta setahun, maka setiap bulan Anda kurang lebih dapatkan 5 juta. Ya, jadi kalau Anda misalnya Anda punya gaya hidup ya sebulan itu menghabiskan 15 juta, ya udah Anda siapin 3 miliar gitu. Dulu ya sebelum pandemi. Yang sekarang saya nggak tahu. Bisa dicari sendiri. Nah, itu Anda punya aset. Menarik teman-teman ya kalau Anda sudah punya. Nah, menariknya begini, kata buku itu, kalau Anda sudah punya aset ini, Anda sudah punya aset. Ketika suatu saat Anda tidak bisa lagi bekerja, apapun kondisinya ya, karena sakit, tua, pensiun, PHK, ataupun meninggal sekalipun, dan karena Anda tidak bisa aktif bekerja itu, Anda tidak bisa dapatkan uang, tapi aset Anda ini yang akan tetap menghasilkan uang untuk Anda, gitu. Ya, even yang paling parah nih ya, paling terakhir kita meninggal, orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita tetap dibiayai oleh aset kita ini, gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah teman-teman sudah mempersiapkan semuanya? Ya, sudah siap belum? Sudah punya belum aset ini, gitu. Ya, kalau Anda sudah punya, it's good. Ya, bagus banget teman-teman. Berarti Anda sudah matang ya, sudah mempersiapkan semuanya. Tapi jika misalnya hari ini Anda belum punya persiapan, ya. Nah, kami
ya orang yang memberikan video ini pada Anda, ya saya dan juga teman Anda yang ngasih video ini, itu sedang mempunyai sebuah platform, teman-teman. Ya, platform yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence. Atau kita sebutnya AI atau kecerdasan buatan. Ya, apa itu? Nah, teman-teman silahkan tanyakan kepada orang yang memberikan video ini, ya. Video selanjutnya. Oke. Jadi tanyakan video selanjutnya mana, ya. Minta dikirim linknya. Anda harus baca. Ya, Anda harus lihat peluangnya. Karena begini teman-teman, di platform kita ini Anda tidak perlu bangun 1 tahun, 2 tahun, ya. Anda tidak perlu menunggu 5-6 bulan, Anda tidak perlu menunggu 1 bulan, Anda tidak perlu menunggu 1 minggu. Jika hari Senin Anda memutuskan untuk join, ya, untuk menggunakan platform AI kita, hari Senin Anda putuskan Anda memulai, hari Selasa Anda sudah bisa passive income. Ya, jadi cukup 1 hari Anda sudah bisa merasakan setiap hari. Gitu ya. Nah, tapi detailnya teman-teman supaya Anda tidak menelannya mentah-mentah, silahkan Anda minta kepada orang yang memberikan video ini kelanjutan dari video ini. Oke, selamat menonton di video selanjutnya. Assalamualaikum, saya Yulian. Semangat pagi.